Pokoknya tujuan gue saat ini adalah gue harus mempertahankan kesultanan gue di sekolah. Gak ada satupun yang bisa gantiin posisi gue sebagai sultan kaya raya di sekolah ini. Gue harus tetap jadi sultan kaya raya nomor 1. Gak peduli walaupun usaha mama papa bangkrut. Temen-temen, nanti pas istirahat aku mau bagiin coklat dari Prancis ya. Soalnya pas liburan kemarin kan aku jalan-jalan ke Prancis. Makasih ya Lenong Sultan. Lenong, katanya di sekolah kita bakalan ada murid baru tahu. Murid baru? Siapa? Gak tahu deh, kita juga belum kenalan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian kedatangan murid baru ya. Nah, tuh kan bener kata aku. Iya, ternyata dia sekelas sama kita. Oke, silakan masuk dan perkenalkan diri kamu ya. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Vanessa Hura-Hura. Panggil aja nama aku Vanessa. Semoga aku bisa diterima dengan baik ya di kelas ini. Selamat datang ya Vanessa di SD Selebeu Jaya. Silahkan kamu duduk. Baik Bu Guru. Halo, aku Jani. Hai, aku Berti. Hai, gue Samsul. Hai teman-teman semuanya, salam kenal ya, aku Vanessa. Makasih banyak ya. Iya Vanessa, salam kenal ya. Lenong, kenalan itu sama anak baru. Oh iya, halo, aku Lenong. Hai, aku Vanessa, salam kenal. Anak-anak, dilanjutkan nanti ya perkenalannya. Ibu ada pengumuman penting. Jadi, untuk pertama kalinya, SD Selebeu Jaya akan mengadakan konser. Di acara konser nanti akan ada pentas seni dari berbagai kelas dan juga akan ada artis-artis. Wah, seru banget, Bu! Akhirnya sekolah kita ngadain konser. Maka dari itu, Ibu mau tanya, apakah di kelas ini ada yang ingin menyumbangkan dana pribadinya atau menyumbangkan lebih untuk acara konser sekolah kita nanti? Kalau masalah itu mah udah gak perlu ditanya lagi. Udah pastilah Lenong Sultan bakalan nyumbang terbanyak. Iyalah, secara Lenong murid paling sultan di sekolah ini. Iya Bu, saya yang bakalan nyumbang untuk acara konser sekolah ini. Kamu mau nyumbang berapa, Lenong? Aduh, berapa ya? Usaha mama sama papa kan lagi bangkrut. 10 juta aja deh. Kalau segitu pasti mama dan papa adalah di tabungan. Soalnya kalau gue nggak nyumbang ya nggak mungkin lah. Gue kan sultan paling kaya nomor 1 di sekolah ini. Saya mau nyumbang 10 juta ya, Bu. Wih, 10 juta. Emang ya si Lenong emang the real sultan kaya raya di sekolah ini. Keren banget ya. Lenong, terima kasih banyak ya. Kamu sudah mau menyumbangkan uang kamu yang banyak itu sebanyak 10 juta untuk acara sekolah ini. Aduh, itu mah gak seberapa kok, Bu. Itu biasa aja, gak gede. Bu, yang boleh nyumbang cuma 1 orang atau masih boleh ada yang nyumbang juga? Tentu boleh kalau ada yang mau nyumbang lagi. Oke Bu, kalau gitu saya mau nyumbang 50 juta ya untuk acara konser di sekolah nanti. Apa? 50 juta? Dia nyumbang 50 juta? Teman-teman, gue kagak salah denger nih. Si anak baru nyumbang 50 juta buat acara konser sekolah. Iya Samsul, kamu gak salah denger. Itu beneran 50 juta. Ya ampun, 50 juta. Vanessa, ini kamu beneran mama mau nyumbang sampai 50 juta? Iya Bu, beneran Bu. Vanessa, terima kasih banyak ya. Ibu tidak menyangka ada murid baru yang mau menyumbangkan uang sebesar itu untuk acara sekolah. Padahal kamu baru masuk sekolah hari ini, Vanessa. Wah, ini benar-benar gokil sih. 50 juta. Ini apa sih? Kok bisa sih anak baru itu nyumbang sebanyak itu? Tunggu. Si Vanessa nyumbang sampai 50 juta buat acara sekolah. Bisa-bisanya si anak baru itu nyumbang uang 50 juta buat acara sekolah. Lebih dari uang gue. Dia siapa sih? Dia
juta buat konser sekolah. Pokoknya gue gak mau kalau sampai si Vanessa anak baru itu menggantikan gue sebagai sultan kaya raya di sekolah ini. Bu, hari ini saya langsung minta orang tua saya untuk transfer ke sekolah ya. Boy, sumpah si Vanessa keren banget. Dia kayaknya sultan deh. Iya, kayaknya sih dia sultan. Ih, kok bisa sih dia punya uang sebanyak itu? Ya ampun Vanessa, terima kasih banyak ya. Kamu sudah mau menyumbangkan uang kamu sebanyak itu. Iya, sama-sama Bu. Kalau Lenong mau transfer kapan Lenong kira-kira? Ya hari ini juga lah Bu saya transfer. Oke baik Lenong, terima kasih ya. Kok bisa ya si Vanessa nyumbang 50 juta buat konser sekolah? Iya, kayaknya dia sultan kaya raya deh Berti. Teman-teman, stop ya, nyebut dia sultan. Baru itu doang kan yang dia lakuin. 50 juta kan kecil. Itu kan teman-teman aku. Oh, lagi pada ngomongin aku. Iya, siapa tahu dia emang beneran sultan, Lenong. Kan jarang orang biasa yang bisa nyumbang uang sebanyak itu. Hai teman-teman, aku pulang duluan ya, soalnya jemputan aku udah datang tuh. Bye. Tuh, kalian lihat sendiri kan, sultan mana coba yang pulang dijemput naik motor. Makanya kalian itu jangan asal nilai dan jangan asal ngomong. Iya juga sih Berti, nggak mungkin kan kalau dia sultan dia naik motor kayak gitu. Iya Jani. Ternyata dia bukan sultan. Gue pikir dia sultan yang bakal ngalahin gue. Ternyata enggak. Kekhawatiran gue sekarang benar-benar udah hilang. Kalian gak pada pulang temen-temen? Supir aku udah datang tuh, aku pulang duluan ya. Bye. Bye Lenong. Udah sampai ya Non, itu pesawat pribadinya udah nungguin. Oke, makasih banyak ya Pak. Iya sama-sama Non. Emang agak lain ya orang kaya tapi maunya dijemput naik motor dulu baru naik pesawat. Hai Mami. Oh my God, anak mama saya. Kamu kenapa sih nggak mau dijemput di depan sekolah aja pesawatnya? Kenapa pesawatnya harus parkir di sini? Terus kamu harus naik motor dulu untuk lapangan ini kan lumayan jauh. Aku tuh nggak mau nih kalau sampai teman-teman aku itu tahu kalau aku itu sultan paling kaya di Indonesia. Ya tapi kan pilot kita jadi repot harus parkir di sini. Udah gitu kamu juga harus naik motor dulu ke sini. Jauh kan lapangan ini dari sekolah kamu. Udah. Besok pesawatnya langsung mendarat depan sekolah kamu aja ya. Enggak Mi. Pokoknya aku nggak mau kalau sampai teman-teman aku tahu. Tadi aja di sekolah, aku tuh keceplosan bilang ke guru kalau aku itu mau nyumbang uang 50 juta untuk konser sekolah. Aku tuh lupa banget. Teman-teman aku jadi mikir aku tuh sultan. Tapi untungnya tadi pas pulang sekolah, untung mereka ngelihat aku dijemput pakai motor. Jadi mereka nggak jadi deh mikir kalau aku itu beneran real sultan. Iya terus kalau teman-teman kamu tahu kamu itu sultan paling kaya raya di Indonesia, emang kenapa sih? Aku nggak mau, aku itu mau temenan sama orang yang bener-bener tulus mau temenan sama aku. Kalau misalkan nanti mereka tahu aku sultan terus aku dimanfaatin gimana? Ternyata si Vanessa anak baru yang gue kira sultan, ternyata bukan sultan, dijemput cuma naik motor. Gue tenang banget sekarang. Jadi gak ada satupun orang yang bisa nandingin kesultanan gue di sekolah. Lihat aja, ternyata dia bukan orang kaya, dia bukan siapa-siapa. Jadi gak ada yang bisa nandingin gue sebagai sultan nomor 1. Ya ampun, seneng banget deh kemarin ngeliat si anak baru itu pulang naik ojek. Berarti tandanya dia bukan sultan kaya raya yang bisa nyaingin gue. Dan hari ini gue seneng banget karena ke sekolah naik mobil baru. Pokoknya teman-teman harus ngeliat mobil baru gue. Pak Supir, berhentiin mobil aku di depan sekolah persis ya. Dan pastiin semua teman-teman aku ngeliat. Baik Non, ini sudah di depan sekolah Non Lenong dan itu udah ada teman-teman Non Lenong. Oke, aku turun. Wah, Lenong, mobil kamu ganti lagi? Iya, ini baru aja dibeliin sama mama aku kemarin. Enak ya jadi sultan, gampang banget mau beli mobil baru lagi. Itu si anak baru Vanessa tuh baru nyampe sekolah. Makasih banyak ya Pak.
Iya, sama-sama dek. Saya yang makasih loh. Makasih udah kasih saya 50 juta. Padahal nganternya deket loh dari lapangan sana. Hush, Pak, jangan keras-keras ya Pak. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu kalau uang 50 juta itu dari saya ya Pak. Iya dek, ya Allah makasih ya dek. Saya kagum, ada ya orang kaya sebaik adek. Lebih milih dianterin di depan sekolah pakai bajai daripada naik pesawat pribadinya. Pesawat pribadinya malah diparkirin jauh di sana. Saya nggak mau kalau sampai teman-teman saya tahu, Pak. Ya udah, Bapak simpen ya 50 jutanya. Dan awas ya, Pak, kalau ada yang nanya, jangan sampai Bapak bilang uang itu dari saya. Oke, Pak. Ya udah, saya duluan ya, Pak. Besok saya naik lagi. Dah, Pak. Iya, Dek. Sama-sama ya, Dek. Halo teman-teman. Vanessa anak baru. Kamu ke sekolah dianterin pakai bajai. Lenong, kok kamu nanya kayak gitu sih? Ya nggak apa-apa dong, aku kan nanya doang, emang salah? Vanessa, jawab, kamu ke sekolah naik bajai? Iya, aku naik bajai. Kamu nggak punya mobil? Salah deh, motor kayak setidaknya gitu. Emang kenapa kamu naik bajai? Ya, aku nggak punya mobil, makanya aku naik bajai. Tunggu. Jangan-jangan yang nyetir bajainya itu papa kamu ya? Papa kamu tukang bajai, Vanessa? Iya, papa aku tukang bajai. Kenapa emangnya, Lenong? Oh my God, ternyata papanya tukang bajai. Pantesan aja ke sekolah naik bajai. Kasian ya, gak malu apa ke sekolah naik bajai. Ups, Vanessa, terus kok kemarin kamu bisa nyumbang uang 50 juta untuk acara konser sekolah? Oh itu, jadi ceritanya ayah aku nemu uang 50 juta waktu dia lagi narik penumpang di bajainya. Karena uang itu bukan milik kita, makanya uang itu aku sumbangin. Tuh teman-teman, kalian dengar sendiri kan? Dia itu bukan sultan, ternyata dia bisa nyumbang uang 50 juta karena uangnya nemu doang. Lihat sendiri kan sekarang, ternyata papanya juga cuma tukang bajai. Iya, aku udah mikir kalau dia itu sultan kaya raya yang bakalan kalahin kamu loh Lenong. Ternyata bukan. Kan aku udah bilang sama kamu Jani, gak akan ada yang bisa ngalahin kesultanan aku di sekolah ini. Aku tuh udah mutlak paling sultan dan kaya di sekolah ini. Iya, Lenong. Udah yuk teman-teman, kita ke kelas sekarang. Bye, Vanessa. Bye. Vanessa, jangan dimasukin hati ya omongan Lenong tadi. Gak ada salahnya kok kalau papa kamu tukang bajai. Yang penting pekerjaannya halal. Iya, makasih banyak ya Bertie. Aku gak malu kok papa aku tukang bajai. Ya udah, aku duluan ke kelas ya Vanessa. Bye. Bye Bertie. Aduh, Mami. Halo, kenapa nih? Halo sayang, kata pilot kita, kamu minta diturunin dari pesawat di lapangan yang jauh dari sekolah dan kamu naik bajai. Apa benar? Iya, Mi. Kenapa sih emangnya? Aduh, udah deh Vanessa, pesawat kamu itu mendaratnya di depan sekolah kamu aja. Kenapa sih kamu malah milih naik bajai? Aku kan kemarin udah bilang sama Mami, aku nggak mau kalau sampai teman-teman aku itu tahu kalau aku sultan. Aku tuh pengen ngeliat sikap tulus dari teman-teman aku kalau mereka tahu aku bukan sultan. Udah ya Mi. Tapi Vanessa sayang, udah ya Mi, udah. Stop nih, stop. Aku mau masuk kelas dulu ya, bye Mi. Ih, bener-bener ya ini anak. Aduh, pusing deh sama Mami. Oke. Sekarang aku udah mulai tahu sifat teman-teman aku di sekolah. Terutama yang namanya Lenong. Ngakak banget ya, bapaknya Vanessa ternyata tukang bajai. Iya, gak nyangka banget. Kayaknya gue bisa deh nyuruh-nyuruh Vanessa si anak tukang bajai itu buat ngerjain PR gue dan ngelakuin semua perintah yang gue suruh. Lumayan bisa ngurangin beban gue. Mana berani dia nolak perintah dari sultan kaya raya kayak gue. Ternyata
Ternyata di sekolah ini ada siswa paling miskin, yaitu si anak baru itu. Gue bakalan bikin dia malu di sekolah ini. Vanessa, papa kamu yang tukang bajai nggak nganterin kamu sekolah lagi hari ini. Hah, Vanessa, papa lu tukang bajai? Serius, papa kamu tukang bajai? Jawab tuh Vanessa, jangan diem aja. Iya teman-teman, papa aku tukang bajai. Di sekolah ini, mana ada orang tuanya yang kerjanya tukang narik bajai. Cuma papa kamu doang, Vanessa. Iya, malu-maluin banget. Teman-teman, udah cukup. Berti, kamu ngapain belain dia? Kamu mau jadi bagian dari dia? Enggak, bukan gitu maksud aku. Emang salah ya kalau papa aku cuma tukang bajai? Ya salah lah, gak ada anak tukang bajai di sini selain kamu. Iya, maaf ya kalau papa aku cuma tukang bajai. Aku di sini cuma dapat beasiswa. Pantesan aja. Vanessa, kalau kamu mau hidup kamu aman di sekolah ini, kamu harus turutin semua perintah aku. Aduh, ada-ada aja deh si Lenong. Aku gak ikut-ikutan ah. Bye Vanessa. Sama, gue juga gak ikut-ikutan dah. Bye. Perintah apa Lenong? Kerjain nih PR aku buat besok. Harus selesai ya. Gak mau Lenong. Itu kan tugas kamu. Aku juga pulang sekolah mau bantuin papa aku habis narik bajai. Wah Lenong, berani nolak tuh dia. Kamu kerjain PR aku atau aku bakalan buat kamu sengsara di sekolah ini. Ya udah ya, aku kerjain. Nah, gitu dong nurut. Anak tukang bajai belagu banget sih nolak perintah aku. Yuk teman-teman, cabut kita pulang. Yuk. Tukang bajai. Vanessa, aku duluan ya. Maaf aku gak bisa bantu kamu. Iya gak apa-apa kok Berti. Bye. Non, ayo pulang Non. Pesawat pribadi Non udah siap. Aduh, bodyguard, kamu ngapain sih di sini? Disuruh sama mami dan papi Non. Karena kata mereka Non ditelepon gak diangkat-angkat. Mereka khawatir, makanya saya langsung samperin ke sekolah. Aduh, yaudah ayo naik pesawat. Pesawatnya diparkirin jauh kan dari sekolah ini. Gak ada kan teman-teman aku yang lihat? Iya, di sana Non, gak ada yang lihat kok. Yaudah yuk. Baik Non, pesawat segera berangkat. Mohon dipakai sabuk pengamannya ya. Oke bodyguard. Oh ya bodyguard, aku tuh ada 2 PR hari ini. Yang satu aku bisa kerjain sendiri. Nah yang satu lagi kamu bisa kerjain gak? Aku minta tolong dong kerjain. Waduh, mohon maaf sekali Non, saya tidak mengerti bagaimana kalau saya telepon langsung guru les Non yang dari Jepang untuk kerjain tugas Non. Oke, ya udah kalau gitu suruh guru dari Jepang aja ya yang kerjain tugas aku yang satu lagi. Soalnya aku males banget kalau ngerjain langsung dua-duanya. Nggak sekalian aja Non, semua tugasnya dikerjain sama guru dari Jepang. Ya udah deh boleh, suruh dia kerjain semuanya. Soalnya hari ini itu Mami minta temenin aku ke Korea buat beli baju. Takutnya nggak keburu lagi aku ngerjain tugasnya. Baik Non, segera saya telepon nanti. Oh ya Non, tadi Nyonya bilang sama saya, Non jangan lupa untuk beli rumah lagi ya nanti di Jepang. Karena Non harus punya 1 rumah minimal di setiap negara. Aduh yaudah ya. Nanti pas aku ke Jepang sama Mami, aku beli rumah. Siap, ayo Non. Tadi di sekolah bener-bener gak disangka-sangka banget. Bisa-bisanya orang yang namanya Lenong itu nyuruh aku untuk ngerjain tugas dia dan nurutin semua perintah dia. Dia pasti ngelakuin itu karena dia tahu kalau papa aku itu tukang bajai. Kayaknya Lenong itu nilai orang dari harta kekayaannya deh. Dia siapa sih sebenarnya? Dia bilang dia sultan paling kaya di sekolah. Tapi aku pengen tahu, dia sesultan apa sih sebenarnya? Aduh, enak banget sih semalam aku gak perlu ngerjain PR karena PR aku udah dikerjain sama si anak tukang bajai itu. Sekarang, apa-apapun yang aku mau di sekolah, aku tinggal nyuruh dia aja. Mana
mana berani si anak tukang baja itu nolak perintah dari sultan kaya raya kayak aku. Lenong, kayaknya muka kamu lagi seneng banget. Iya, Pak, aku lagi seneng banget. Oh iya, aku hari ini belum dikasih uang jajan loh, Pak. Kemarin Mama kasih kamu 5 juta sehari, emang udah habis? Belum habis sih, Mah. Sisa 1 juta lagi. Ya udah nih, Papa kasih 5 juta lagi. Tapi kalau bisa kamu jangan boros ya, Lenong. Kalau bisa tuh sehari jangan habis 5 jutanya. Iya, belajar buat hemat, Lenong. Iya, Mah, Pah. Ya udah ya, aku jalan ke sekolah dulu. Bye, Mah, Pah. Bye, Lenong. Hai, Lenong. Jani, Berti, si Vanessa anak tukang baja itu udah datang belum? Aku mau minta PR aku yang aku suruh dia kerjain kemarin. Aku nggak tahu, Lenong. Aku juga belum lihat sih dari tadi. Itu dia tuh di kantin, lagi teleponan. Halo Mi, kenapa? Aku udah mau masuk kelas. Mami udah transfer kamu uang jajan hari ini 5 miliar ya. Jangan lupa Vanessa, kamu harus habisin. Aduh, banyak banget sih Mi. Kemarin cuma 1 miliar, kok sekarang jadi 5 miliar? Kamu bilang tuh sama papi kamu, Mami juga dinaikin uang jajannya sampai 10 miliar. Kenapa sih, Mi? Sini, papi ngomong sama Vanessa. Halo Vanessa, kamu habisin ya, 5 miliar doang kok itu. Iya, Pi, aku habisin. Aku tahu sih di rumah kita itu udah penuh banget sama uang. Tapi awas ya, Pi, kalau uang jajan aku ditambah lagi. Pokoknya aku nggak mau. Iya, enggak kok, nggak bakalan papi naikin lagi uang jajan kamu. Ya udah kamu habisin ya. Bye Vanessa. Bener-bener deh Mami sama Papi. Oh iya, uangnya mau aku kasih ke tukang bajai yang biasanya nganterin aku dari tempat parkir pesawat pribadi aku ke sekolah. Vanessa si anak tukang bajai, mana sini PR yang aku suruh ke kamu untuk kerjain kemarin? Oh iya udah kok. Ini Lenong. Nah gitu dong, bagus. Oh ya, nanti pulang sekolah kamu ikut aku ya ke mall bareng sama Berti dan Jani untuk bawain barang belanjaan aku hari ini. Aku hari ini soalnya mau belanja. Gak bisa Lenong, nanti aku mau bantuin papa aku narik bajai. Wah, berani-beraninya dia nolak perintah kamu Lenong. Ya udah teman-teman jangan dipaksa, dia kan mau bantuin papanya. Oh, jadi si anak tukang bajai ini berani nolak permintaan gue. Oke, gue bakalan bikin dia malu. Hari ini gue bakalan ngikutin dia narik bajai sama papanya. Dan gue langsung fotoin dia secara diem-diem. Besok gue sebarin foto-foto itu di sekolah. Supaya dia malu. Oh, kamu gak bisa? Ya udah kalau gitu, gak apa-apa. Loh, kok gak apa-apa sih Lenong? Ya udah kalau gitu aku duluan ya ke kelas. Lenong, kok kamu nggak marah sih dia nggak ikutin perintah kamu? Kata siapa aku nggak marah? Semua itu pasti ada akibatnya. Nanti pulang sekolah, kalian berdua ikut aku untuk foto-fotoin si Vanessa pas dia lagi narik bajai sama papanya. Nanti foto-foto itu bakalan aku tempelin di dinding sekolah besok. Oke, aku setuju. Pak Mail. Neng Vanessa, mau saya antar lagi ya ke lapangan sana tempat parkir pesawat pribadi Neng? Iya Pak, kan saya udah bilang ke Bapak, saya bakalan langganan terus tiap hari. Iya siap Neng, ayo. Oh iya Pak, ini di dalam sini ada uang 500 juta. Ini buat Bapak ya. Ya Allah Neng, jangan Neng, ini banyak banget. Nggak usah Neng, nanti uang Neng Vanessa habis. Nggak apa-apa Pak, uang itu emang harus saya habisin. Bapak terima ya, kalau Bapak terima uang itu sama aja Bapak udah ngebantuin saya. Ya ampun, makasih banyak ya Neng Vanessa. Ini bener-bener berharga banget buat saya. Uangnya mau langsung saya kirim ke kampung untuk anak saya dan juga untuk istri saya yang lagi sakit. Iya Pak, semoga lekas sembuh ya. Amin, sekali lagi makasih ya Neng Vanessa. Itu dia tuh, Vanessa si anak tukang bajai. Iya, ya ampun malu banget sih. Cepet Lenong foto. Oke, ini aku foto. Teman-teman, kasihan tahu si Vanessa. Kamu berisik banget sih Berti, udah kamu diem aja deh. Nah, aku udah foto nih, banyak banget. Ayo Neng Vanessa, saya anter. Oke Pak,
lapangan biasa ya. Siap, Neng. Gue udah foto banyak banget si Vanessa lagi bantuin bapaknya narik bajai. Vanessa, besok lo bakalan malu banget karena foto-foto ini bakalan kesebar di satu sekolah. Lagian sih, berani-beraninya nolak perintah si Lenong Sultan paling kaya raya di sekolah. Kemarin gue udah foto diem-diem si anak tukang bajai itu pas narik bajai. Sekarang saatnya gue nempelin foto-foto ini di dinding sekolah. Siapa suruh dia berani nolak permintaan gue, Lenong Sultan kaya raya? Harusnya dia tuh tahu diri, dia itu cuma anak tukang bajai doang. Mah, Pah, lihat deh. Di sekolah aku ada anak tukang bajai. Kok bisa sih, Lenong, ada anak tukang bajai di sekolah kamu? Bukannya sekolah kamu itu sekolah bagus kan? Iya, aneh banget sih Lenong, anak tukang bajai nyasar di sekolah kamu. Iya, dia itu dapat beasiswa, makanya dia bisa sekolah di SD Selebeu Jaya. Pantesan aja. Hari ini aku bakalan nempelin foto-foto ini di sekolah. Karena dia itu kemarin udah berani nolak perintah dari aku, Mah. Pak, bagus. Anak mama emang keren banget. Bisa berkuasa di sekolah. Ya iyalah, aku Lenong si anak sultan. Pak Mail, makasih banyak ya Pak udah nganterin ke sekolah. Maaf ya, ini sampai bodyguard saya ikutan juga. Maaf ya Pak, soalnya saya mau jaga non Vanessa. Iya, nggak apa-apa kok bodyguard. Ya udah saya duluan ya, permisi. Ya udah hati-hati Pak Mail. Bodyguard, udah kamu gak usah ngikutin aku sampai dalam, sampai sini aja. Tapi non, saya disuruh sama Nyonya untuk ikutin non terus. Karena kan sekarang uang jajan non dinaikin jadi 5 miliar. Takutnya uangnya dicuri orang atau gimana. Jadi saya harus ngikutin dan jagain non. Aduh, aku bisa jaga diri sendiri kok. Lagian, uang ini kan emang harus aku habisin. Udah ya bodyguard, kamu di sini aja, gak usah ikut-ikut masuk ke dalam. Dah. Aduh, telepon Nyonya deh. Halo Nyonya. Halo, kenapa bodyguard? Ini Nyonya, non Vanessa nggak mau saya jagain di sekolah. Oh, mungkin dia itu takut ketahuan sama temen-temennya kalau dia itu anak sultan. Ya udah, kamu jagain dia diem-diem aja, ikutin dia diem-diem. Jangan sampai ketahuan sama temen-temennya. Ya? Yaudah, bye. Oh gitu, oke siap Nyonya. Si Vanessa anak tukang bajai itu udah sampai belum? Tuh dia tuh Lenong, lagi jalan ke sini. Halo Vanessa si anak tukang bajai, akhirnya sampai juga di sekolah. Iya, kenapa Lenong? Oke, saya liatin non Vanessa dari sini aja. Vanessa, lihat tuh foto-foto kamu di dinding sekolah sama papa kamu yang tukang bajai. Itu si Vanessa sama papanya lagi narik bajai. Oh, itu sama papanya yang tukang bajai itu ya? Iya teman-teman, bener banget. Malu banget ya di sekolah kita ada anak tukang bajai. Lenong, kok kamu foto aku diem-diem gitu sih dan nyebarin di sekolah? Karena kemarin kamu berani nolak permintaan aku. Makanya ini akibatnya. Copotin Lenong. Aku gak suka kamu nempel-nempelin foto-foto aku kayak gini di sekolah sama papaku. Kenapa? Malu kan punya papa tukang bajai. Kalau kamu gak mau kejadian kayak gini terulang lagi, mulai sekarang kamu jangan pernah nolak permintaan dari aku. Iya, oke. Sekarang tolong dong ambil foto-foto itu, Lenong. Ternyata non Vanessa dibully karena mereka taunya non Vanessa itu anak tukang bajai. Lenong, tolong copot foto-foto ini. Oke, aku bakalan copot. Asalkan kamu selalu turutin permintaan aku dan gak pernah nolak. Kasian Pak Mail, foto-fotonya jadi dipajang di sekolah gara-gara aku. Aku gak mau kalau sampai ke bawah-bawah kayak gini. Kasian Pak Mail. Iya, oke. Aku turutin perintah kamu. Sekarang tolong copotin foto-foto ini. Oke, bagus. Jadi, copotin tuh foto-fotonya. Makanya, kamu itu jangan belagu nolak suruhan perintah dari Sultan Lenong. Kamu itu cuma anak tukang bajai.
Kayaknya si Lenong-Lenong ini udah mulai keterlaluan sama aku. Rasain tuh, dia malu. Non dikerjain sama temen-temen Non. Aduh, bodyguard, kamu kenapa sih ngikutin aku? Ini perintah dari Nyonya, Non. Tenang aja, temen-temen Non gak akan ada yang lihat. Tunggu. Kamu kasih tahu sama Mami ya? Aku dikerjain di sekolah. Iya, Non, karena saya harus laporan ke Nyonya. Aduh, kamu tuh pakai kasih tahu segala. Gawat deh udah nih kalau Mami sama Papi udah tahu. Iya, Non, tadi saya telepon Nyonya. Nah kan, Mami nelpon aku. Aduh, gawat nih, HP aku bisa meledak nih. Halo, Mi. Vanessa, bodyguard bilang kamu itu dikerjain sama teman-teman kamu di sekolah. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Halo, siapa yang berani kerjain kamu, Vanessa? Sini, Papi masukin dia ke penjara. Aduh, gawat nih. Ya udah, Mami, Papi, ya udah, nanti kita ngobrolnya di rumah aja ya. Aku mau masuk kelas dulu. Oke, Mami sama Papi tunggu ya kamu di rumah. Iya, Papi batalin ya jadwal Papi pagi ini ke Amerika. Papi tunggu kamu di rumah ya, Vanessa. Ya udah, bye Mami, Papi. Kita nggak bisa diem aja Vanessa dikerjain sama teman-temannya di sekolah. Emang apa sih, Mi, yang Vanessa lakuin di sekolah sampai teman-temannya ngerjain dia? Vanessa itu ngumpetin identitas asli dia kalau dia itu anak sultan, Pi. Dia itu parkirin pesawat pribadinya di lapangan yang deket sekolah dia. Terus dari situ dia naik bajai sampai ke depan sekolahnya. Jangan-jangan karena itu, Mi, dia dikerjain sama teman-temannya di sekolah. Mungkin, Pi, bisa jadi. Kita harus tanya ke Vanessa nanti kenapa dia bisa dikerjain. Awas aja. Papi bakalan bikin anak yang berani ngerjain Vanessa masuk ke penjara. Mami setuju